من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita, yaitu ringkasan fikih Al-Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari Kitabus Shalah, itu bab fi adabil masyi ila shalah, bab adab seseorang ketika akan mendatangi sholat, ketika akan melaksanakan sholat. Nah, dan di sini Syekh Shalih hafizahullah taala akan menyebutkan beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan. Nah, karena adab itu bukan hanya ketika sholat saja, tapi ketika akan melaksanakan sholat, akan berangkat untuk sholat, itu ada adab-adabnya. Sebagaimana di dalam hadis yang nanti kita akan sebutkan. Nah, qala hafizahullah ta'ala babun fi adabil masyi ila shalah. Bab fi adabi al-masyi ila shalah, berangkat ketika akan melaksanakan salat. Qala ayyuhal muslim innaka bihajatin massah ila ma'rifatil adabil masyru'ati allati tasbiqus shalah. Berkata hafizahullah ta'ala, ayyuhal muslim innaka bihajatin massah, sesungguhnya engkau sangat membutuhkan. Bihajatin massah artinya sangat membutuhkan. Ila ma'rifatil adabil masyru'ati allati tasbiqus shalah. Ila ma'rifah, yaitu pengetahuan tentang adab-adab yang disyariatkan, allati tasbiqus shalah, sebelum engkau akan melaksanakan salat. Isti'dadan laha, mempersiapkan diri akan melaksanakan salat. Lianna shalah ibadatun azimatun yanbaghi ayasbiqaha isti'dadun wa tahayyu'un munasib. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, karena salat adalah merupakan ibadah yang agung, azimah, yanbaghi ayasbiqaha isti'dad, sepatutnya seseorang sebelum melaksanakan salat persiapkan dirinya. Isti'dad wa tahayyu munasib. Tahayyu itu
mengatur. Nah, mengatur ketika akan berangkat sholat, mengatur buang air kecil dulu. Kalau mau buang air besar dulu. Nah, hilangkan sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholatnya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratit ta'am wa la huwa yudafi'u akhbathan. Tidak sempurna seseorang salat apabila makanan sudah dihidangkan, dan juga tidak sempurnanya salat dia menahan dari dua kotoran, sehingga atur jadwalnya. Nah, munasib yang pas. Lianna tayyib liyadkhul al-muslim fi hadhihi al-ibadah ala ahsani hayat. Agar seorang muslim memasuki ibadah ini, ibadah salat, dengan ahsani hayat. Nah, dengan kondisi yang terbaik. Nah, dengan kondisi yang terbaik. Yani atur waktunya, persiapkan dirinya. Nah, sebelum sholat, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, persiapkan semuanya. Pada pagi hari misalkan sholat subuh, gosok gigi dulu. Nah, kemudian buang air kecil, buang air besar. Karena pada waktu itu kebanyakan itu waktu-waktu yang di sana perut yang makanan yang kita makan hari kemarin atau malam kebanyakan dicernanya itu pada pagi hari. Pada pagi hari. Nah, sehingga ketika sholat subuh buang dulu kotorannya. Nah, agar jangan ketika sholat subuh baru dia tahan, nah, akan keluar. Nah, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, tidak sempurna sholatnya apabila dia menahan dari dua kotoran. Wa qala hafidhahullahu ta'ala fa idza masyaita ila al-masjid lituaddi as-shalah ma'a jama'atil muslimin falyakun dzalika bisakinah wa waqar. Nah, apabila engkau berangkat berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan salat ma'a jama'atil muslimin, bersama kaum muslimin, falyakun dzalika bisakinah wa waqar, maka datangilah salat dengan sakinah wa waqar. Sakinah dengan tenang, waqar dengan sopan. Sebagian para ulama menyebutkan sakinah wa waqar itu sama, artinya sama, artinya tenang. Sebagian para ulama membedakan. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di sini dibedakan. Apa itu sakinah? Apa itu waqar? Di sini dibedakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan mereka yang mengatakan bahwa sakinah wa waqar itu sama saja, mereka mengatakan bahwa waqar itu mimbab ta'kid, penekanan. Bisakinah wa waqar, dengan tenang dan betul-betul tenang, penekanan, taukid. Mereka yang mengatakan sama, sakinah dan waqar artinya sama. Mereka yang mengatakan artinya sama, bahwa waqar itu penekanan, sakinah tenang, waqar dan betul-betul tenang. Dan Syekh Shalih Fauzan di sini membedakan. Nah, beliau mengatakan was-sakinah, makna dari sakinah hiya at-tuma'ninah wa ta'anni fil masyi. As-sakinah itu tumaninah, dia mendatanginya dengan tenang
wa ta'anni, perlahan-lahan di dalam al-masyi, berjalan, tidak terburu-buru. Nah, ini jalan cepat. Kalau jalan cepat itu terburu-buru. Nah, bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa mendatangi sholat secara terburu-buru itu bisa menghilangkan kekhusyuan ketika sholat. Berbeda dengan seseorang yang mendatangi sholat dengan tenang, sakinah wal waqar, tenang. Nah, kalau orang terburu-buru, nah, datang buru-buru, wudunya buru-buru, bahkan jalan cepat. Ketika dia sholat, nafasnya kan seperti orang kecapean. Nafasnya seperti orang kecapean. Datang dengan terburu-buru ketika sholat, Allahu Akbar, capek, terburu-buru dia. Nah, dan ada hadisnya Nabi SAW nanti mengatakan, apabila kamu mendatangi salat, fa'atuha wa antum sakinah wal waqar. Nah, dan mana dari waqar, yaitu ar-ranazah wal hilm wa ghadul basar wa khafdus saut wa qillatul iltifat. Nah, dikatakan oleh hafizahullah ta'ala wal waqar, baik makna dari waqar ar-ranazah, al-waqar ar-razanah. Nah, ar-razanah yaitu baik tingkah lakunya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sopan, baik tingkah lakunya. Ini makna dari ar-razanah. Berbeda dengan sakinah. Sakinah mendatangi perlahan-lahan. Ar-razanah yaitu baik tingkah lakunya. Ketika berjalan menuju ke masjid, baik tingkah lakunya tadi. Ada orang lain lewat depannya, ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ini tingkah laku yang baik. Nah, ada duri di jalan misalkan, singkirkan durinya tadi, agar orang yang berjalan di belakang dia tidak terkena duri. Nah, ini termasuk dari tingkah laku yang baik di dalam berjalan menuju ke masjid. Nah, dan pahalanya besar sekali. Jangan kalian anggap bahwa perkara yang kecil itu pahalanya kecil. Pahala yang kecil, perkara yang kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat seseorang yang bersenang-senang di surga, gembira. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melihat apa amalan yang dia telah perbuat sehingga dia gembira berada di surga. Ternyata ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat amalannya, dia menyingkirkan duri yang di jalan. Sehingga ketika seseorang meniatkan ikhlas, menyingkirkan duri di jalan, mendapatkan pahala. Rasulullah melihat orang yang bersenang-senang dalam surga tadi, karena dia menyingkirkan duri yang berada di jalan. Nah, dan juga jangan kalian anggap perkara yang dianggap remeh, padahal itu dosa. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, seorang perempuan masuk ke dalam neraka dikarenakan dia tidak memberi minum binatangnya, kucingnya. Dibiarkan begitu saja, tidak kasih makan, tidak kasih minum, akhirnya mati. Nah, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dimasukkan seorang perempuan dikarenakan dia tidak memberi makan binatangnya. Sehingga seseorang apabila dia mempunyai binatang, ya siap-siap untuk merawatnya. Jangan biarkan begitu saja.
burung disangkar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mati, dosa dia. Kalau emang tidak sanggup untuk memelihara, ya lepaskan, biarkan dia cari makan sendiri. Sudah dikurung, tidak bisa cari makan keluar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mati, dosa dia. Nah, ingat perkara yang kecil yang kalian anggap remeh, padahal itu dosa. Nah, thayyib wal waqar ar-razana wal hilm. Hilm itu santun. Wa ghaddul basar, ketika mendatangi masjid akan salat, ghaddul basar, tundukkan pandangannya. Nah, dan menundukkan pandangannya bukan hanya ketika akan mendatangi ke masjid, itu di mana saja, tundukkan pandangan kalian. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, qulil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Nah, tundukkan pandangan mereka karena itu lebih baik untuk kepada mereka. Berbeda dengan seseorang yang tidak menundukkan pandangannya, melihat kepada sesuatu yang haram, maka ini perlu dijaga. Wa khafdus saut, ketika mendatangi sholat, khafdus saut, perlahankan suara dia, jangan teriak-teriak misalkan. Nah, wa qillatul iltifat. Nah, qillatul iltifat yaitu jangan memperbanyak melirik, tapi sedikit, lirik sana, lirik sini. Kenapa? Tujuan dia ke masjid, lagi jalan, lihat, wah apa itu? Lihat ke sana kemari, apa itu? Sehingga ke masjidnya telat, dilihat, ada apa itu? Rame-rame, datengin, ada apa itu? Ada apa itu? Sehingga di sini sebutkan ketika akan mendatangi ke masjid, qillatul iltifat, karena tujuan dia adalah ke masjid. Jangan sampai tujuannya tadi terhambat. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa qad warada fi sahihain an Nabi alaihi salatu wassalam qala idza uqimatis shalah wa fi lafdhin idza sami'tum al-iqamah famshu wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Wa rawal Imamul Muslim qala inna ahadakum idza kana ya'milu ila shalah fa huwa fi shalah. Wa qad warada fi sahihain, dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza uqimatis shalah, apabila salat dilaksanakan. Dalam lafaz yang lain, apabila mendengar iqamah, famshu wa 'alaikumus sakinah, datangilah dan kalian dalam keadaan sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan maka salatlah. Wa ma fatakum faatimmu, wa ma fatakum, apa-apa yang luput maka sempurnakanlah. Wa rawal Imam Muslim qala inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Apabila di antara kalian kana ya'midu ila shalah, apabila kalian berniat menuju salat, maka ia berada pada salat tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan tentang adab-adab seseorang ketika akan mendatangi masjid, ketika akan sholat. Nah, Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis shalah atau sami'tumul iqamah famshu 'alaikumus sakinah, datangilah dengan tenang. Nah, jangan terburu-buru, jangan takut kalian akan luput sholatnya. Nah, tentunya seseorang ketika akan mendatangi sholat harus diatur sebelumnya. Jangan tenang,
Oh tenang saja, belum qomat, tenang. Imam nanti belum datang, tenang. Ini meremehkan. Nah, akan tetapi atur waktunya sebelumnya. Sebagaimana pembahasan yang pertama tadi kita sebutkan. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafidhahullah taala, isti'dadun wa tahayyu'un munasib, mempersiapkan dan atur waktu dengan pengaturan yang pas. Pengaturan yang pas. Jangan nanti gampang sebentar lagi. Padahal dia dalam keadaan santai, tapi atur waktunya. Nah, famsu alaikumus sakinah, datangilah dan dia kalian dalam keadaan ini merupakan seseorang mendatangi akan sholat. Nah, wal yakun khurujaka ayyuhal muslim ilal masjid mubakkiran. Wal yakun, dan ketika kamu keluar ayyuhal muslim ke masjid mubakkiran, sedini mungkin. Nah, litudrika takbiratul ihram, agar engkau dapat mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Wa tahdhuras shalah ma'al jamaah min awwaliha, dan engkau bisa hadir salat berjamaah di awal waktunya. Wa qarib baina khutaka fi masyika ila shalah. Wa qarib, ketika mendatangi, melangkahlah dengan perlahan-lahan. Fi masyika ila shalah, ini pendekkanlah, pendekkanlah langkahnya. Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, litakthura hasanatuka, untuk memperbanyak kebaikan-kebaikanmu. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sini akan disebutkan, semakin banyak seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, maka semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdolnya salat seseorang adalah yang rumahnya jauh. Kenapa? Karena rumahnya jauh, banyak langkahnya. Akan tetapi jangan menjadikan alasan rumahnya jauh tapi sering terlambat. Kenapa telat? Rumahnya jauh, Ustaz. Sahabat Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa ada dalam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ansar yang dikatakan oleh sahabat yang lain tidak ada rumahnya yang lebih jauh dari masjid dari dia, rumahnya. Dan dia belum pernah telat salatnya. Sehingga ada salah seorang mengatakan, "Ya fulan, bagaimana kalau engkau ketika kamu datangi salat memakai kendaraan himar? Nah, agar engkau bisa mendatangi salat dengan cepat atau yang lainnya." Dan dikatakan oleh sahabat Ansar tadi, mengatakan, saya ingin langkahku ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untukmu semuanya. Ini dalil menunjukkan ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya yang rumahnya jauh dan niatnya ingin memperbanyak langkah. Dan juga dikisahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kelompok yang akan pindah dekat dengan masjid, sudah niat akan pindah, dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, tetaplah di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat kalian. Sesungguhnya langkah-langkah kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika pergi dan juga ketika pulangnya. Sehingga yang dicatat bukan hanya pergi saja,
tapi pulangnya juga sama. Sehingga kelompok tadi yang asalnya akan pindah rumah yang dekat masjid, mereka batalkan pindahnya. Kenapa? Sebagaimana yang telah dinasihati oleh Nabi SAW. Nah, akan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu thumma kharaja ila al-masjid lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khuttat anhu biha khati'ah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawadda ahadukum fa ahsanal wudu." Apabila di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, membaikkan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, dan tidaklah dia melangkahkan kakinya ke masjid illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huttat anhu biha khati'ah, dan akan dihilangkan, akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu langkah. Kalau rumahnya jauh, dia melangkahkan kakinya ke masjid, salat 5 waktu, berapa langkah yang telah dia langkahkan menuju ke masjid, baik ketika pergi dan juga ketika pulang. Tentunya banyak sekali, sehingga ini merupakan keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tadi, jangan menjadikan alasan rumahnya jauh dan lain sebagainya, sehingga atur sebagaimana pembahasan di awal, diatur waktunya. Nah, kira-kira jam berapa ini nyampe ke masjid, diatur. Kalau rumahnya rada jauh, ya sebelum-sebelumnya berangkat, nah, agar tidak telat menuju ke masjid. Nah, wa qala hafizahullahu taala fa idza wasalta babal masjid, apabila engkau telah sampai ke pintu masjid, faqaddim rijlakal yumna inda dukhul, maka dahulukan kaki yang kanan ketika engkau memasuki masjid. Adab memasuki masjid itu ada adab-adabnya, yang diantaranya ini, yaitu dahulukan kakimu yang kanan. Kenapa kita mendahulukan kaki yang kanan? Karena ketika memasuki tempat masjid ibadah, maka dahulukan dengan anggota tubuh yang baik. Dengan dalil bahwa Nabi SAW kana yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Min hadis iman. Dari hadis siapa? Hadis iman. Karena Rasulullah SAW yu'jibu tayammun, sering lewat dulu. Hadis man? Kelas 2, mana kelas 2? Karena Rasulullah SAW yu'jibu tayammun, ada di Umdatul Ahkam. Hadis iman. Kelas 3. Hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW yu'jibu tayammun, menyukai mendahulukan yang kanan. Fi tarajjulihi. Tarajjulihi itu bersisir. Bersisir, berhias itu sesuatu yang baik. Karena Rasulullah sebagaimana dalam hadis innallaha thayyib, dalam hadis bahwa innallaha thayyib la yaqbalu, dalam hadis bahwa suatu kebaikan, sesuatu yang indah-indah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan memakai sendal,
mendahulukan yang kanan. Kenapa? Agar terhindar dari kotoran. Ini sesuatu yang baik. Wa tuhurihi, bersuci, mandi janabah, berwudu. Nah, wa fi sya'ni kullihi, dalam setiap urusan, dalam urusan yang baik-baik. Nah, memberikan dengan yang kanan. Jangan ngasih ke orang dengan tangan yang kiri. Nih, ambil. Jangan. Nah, tapi dengan tangan yang kanan. Karena ini sesuatu yang baik. Berbeda dengan sesuatu yang kotor, maka pakai yang kanan, tangan kanan ataupun kaki kanan. Contohnya ketika berwudu, memasukkan air ke mulut, kemudian ke hidung dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Kenapa mengeluarkan dengan tangan kiri? Karena dia akan mengeluarkan kotoran yang berada di hidungnya, mengeluarkan kotoran. Nah, buang air kecil, buang air besar, bersihkan dengan tangan kiri. Kenapa? Kotoran. Nah, akan tetapi sesuatu yang baik dengan yang kanan. Masuk ke kamar mandi, ke WC. Karena sebagaimana kita ketahui, WC adalah tempatnya syaitan, tempat kotor, tempat seseorang buang hajatnya. Sehingga dahulukan kaki yang kiri. Sedangkan ke masjid dahulukan kaki yang kanan. Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Anas mengatakan minas sunnah, termasuk dari sesuatu yang sunnah. Minas sunnah, idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna. Wa minas sunnah, idza kharajta minal masjid fabda birijlika al-yusra. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan minas sunnah. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam apabila mengatakan minas sunnah, yang dikatakan apa? Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti termasuk dari yang disyariatkan. Ada ketika seseorang memasuki masjid, fabda birijlikal yumna, maka dahului dengan kakimu yang kanan. Wa idza kharajta, apabila engkau keluar, fabda birijlikal yusra, maka mulai dengan kakimu yang kiri. Nah, dimulai dengan yang kanan, diakhiri dengan yang kiri. Nah, juga sama seseorang ketika memakai sendal, dahulu dengan kanan memakai. Ketika akan dilepas, kiri. Lepas kiri, kemudian setelah itu kanan. Nah, ini merupakan adab-adab. Nah, taib. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.